Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 25 November 2022. Tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, berjalan mengikuti Yesus itu harus rela atau bersedia memikul salib. Artinya rela turut menderita. Yesus mulai dari awal pemanggilan terhadap orang percaya, dia sudah mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia harus bersedia memikul salib. Maka berjalan mengikuti Yesus juga bisa menghadapi penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pemahaman ini menentang nilai-nilai yang dibawa oleh teologi sukses yang berkata jikalau kau ingin hidup nyaman, tenang, kaya, senang, maka ikutlah Yesus. Pemahaman itu tidaklah seutuhnya Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab disebut bahwa no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, harusnya kita mengatakan siap dan rela menderita. Pada ayat ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia dan umat yang ada di sana ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit tentu yang pertama dia memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tuannya. Dia akan senantiasa berkata siap atas segala perintah yang disampaikan oleh tuannya, oleh komandannya. Termasuk jikalau perintah itu bisa jadi akan mengakibatkan celaka bagi dirinya. Seorang prajurit yang loyal, yang taat, dia akan berkata siap. Demikian halnya kita sebagai orang percaya. Harusnya kita berkata siap atas segala penderitaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk itu yang mungkin menguras tenaga kita, menguras keringat kita, menguras air mata kita. Sebagai pengikut Kristus, mari ikutlah menderita dengan berkata, saya siap menghadapi ini. Kemudian sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, tentu kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Mau berjuang, tidak gampang menyerah, bahkan mundur. Sampai titik darah penghabisan, senantiasa berjuang untuk memenangkan pertempuran, supaya kabar kemenangan yang dibawa kepada tuannya. Demikian halnya kita menghadapi penderitaan, harus memiliki daya juang. Coba sekali gagal, coba dua kali gagal, coba lagi dan coba lagi. Tidak lantas menyerah dan mundur atas tantangan atau penderitaan yang sedang kita alami. Kemudian seorang prajurit, tentulah dia menjadi seorang yang sangat disiplin, melatih dirinya supaya senantiasa dia siap siaga kapanpun dipanggil, kapanpun disuruh untuk pergi ke perperangan. Disiplin diri sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memiliki kedisiplinan dalam hal berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya. Karena ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada saat yang sama kita sedang mengisi amunisi dalam tubuh kita ini. Sehingga kapanpun si jahat, si iblis mau mengganggu, menggoda kita, kita senantiasa sudah siap melawan mereka dan mengalahkannya. Saudara-saudari, ikutlah menderita
sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam menghadapi berbagai macam penderitaan di hidup ini oleh karena kebenaran-Mu. Biarlah kami tetap setia, tetap loyal terhadap perintah-Mu, firman-Mu. Kami bertanggung jawab untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami tetap bersedia melalui segala penderitaan dengan daya juang yang tinggi dan disiplin diri. Mampukanlah kami hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.